Baik, pertanyaan bagus sekali. Gimana kalau seandainya nih Bunda ketubannya sudah rembes duluan, nah padahal ini belum ada kontraksi misalkan. Tiba-tiba keluar nih cairan ketubannya rembes duluan. Nah, apa yang harus Bunda lakukan ketika ketuban Bunda nanti tiba-tiba keluar atau rembes atau keluar banyak ya? Jadi tipsnya supaya Bunda nanti bisa tahu apa itu air ketuban atau bukan dan apa yang harus Bunda lakukan, Bunda harus punya dulu yang namanya kertas lakmus ya. Itu untuk mendeteksi dini di rumah andaikan nanti keluar cairan ketuban duluan. Jadi dites dulu nih di rumah cairan yang merembes itu tadi atau cairan yang keluar itu tadi, dideteksi dengan kertas lakmus. Nah, jika kertas lakmus yang Bunda lakukan tes tadi ternyata menunjukkan bahwa itu air ketuban, Bunda yang harus dilakukan pertama kali, Bunda tidak boleh melakukan aktivitas yang dalam posisi berdiri ya, atau dalam posisi duduk. Misalkan biasanya setiap hari Bunda melakukan aktivitas rumah tangga atau sedang melakukan senam dengan posisi berdiri atau melakukan gerakan dengan jimbol, sebaiknya semua aktivitas dan gerakan itu di stop dulu. Yang harus Bunda lakukan, Bunda harus berbaring dulu ya, berbaring miring kanan atau miring kiri. Yang penting nggak terlentang terlalu lama. Kemudian Bunda menelepon keluarga terdekat Bunda, suami Bunda atau keluarga yang lainnya, yang penting bisa menolong Bunda segera untuk datang ke tempat bersalin. Karena kalau sudah adanya cairan ketuban yang keluar, itu memang harus segera datang ke tempat bersalin, tidak boleh menunggu kontraksi asli datang atau tidak boleh menunggu tanda-tanda persalinan datang terlebih dulu. Ya, jadi kalau sudah pecah ketuban itu sudah termasuk tanda-tanda persalinan, harus segera ke tempat bersalin. Nanti di tempat bersalin Bunda akan dilakukan observasi lebih untuk dicek kembali apakah itu tadi yang keluar air ketuban atau bukan ya. Misalkan ternyata dicek di tempat bersalin ternyata itu air ketuban, nah itu nanti kalau sudah benar positif air ketuban akan dilakukan observasi pembukaan dan kontraksinya. Apakah ada peningkatan lagi? Jika kontraksinya sama pembukaannya ternyata kok bertambah, setelah dilakukan cek nih, ternyata kok sudah bertambah, misalkan datang, sudah pecah ketuban, belum ada pembukaan sama sekali, kemudian dilakukan observasi, ternyata ada peningkatan, ada penambahan pembukaan, dan kontraksinya juga datangnya lebih sering lagi. Nah, itu nanti dilanjut persalinan secara normal di tempat bersalin yang Bunda tuju. Namun, jika ternyata setelah dilakukan observasi ya Bunda, ternyata kok nggak ada penambahan kontraksi nih, nggak ada kontraksi sama sekali, sudah ditunggu, sudah diobservasi, apalagi pembukaannya ternyata setelah dicek secara berkala pembukaannya juga nggak nambah. Karena waktu proses ketuban pecah sampai adanya pembukaan persalinan itu waktunya itu diatur Bunda. Ada batas maksimalnya, jadi tidak boleh sampai melebihi batas maksimalnya. Jadi itu tadi ya Bunda, nanti kalau Bunda tiba-tiba doanya ya semoga nggak sampai pecah ya ketubannya. Cuma kalau tiba-tiba Bunda merasakan ketubannya pecah, Bunda harus langsung datang ke tempat bersalin segera. Jangan nunggu kontraksinya, jangan nunggu tanda-tanda persalinan lainnya. Pokoknya langsung aja datang ke tempat bersalin ya. Sampai tempat bersalin, dari rumah ke tempat bersalin kalau bisa posisinya itu Bunda tiduran ya. Misalkan harus naik mobil ya, kalau bisa, kalau pas kondisi benar-benar pecah ketuban nanti di dalam mobil Bunda harus tiduran miring kanan atau miring kiri. Nanti diharapkan dengan posisi Bunda tiduran ini ketuban yang keluar itu tadi tidak semakin banyak keluarnya, tidak tambah habis. Soalnya kalau Bunda posisi berdiri atau duduk, nanti ketuban yang keluar itu akan semakin keluar banyak. Takutnya nanti sudah habis sampai di tempat bersalin. Nah, untuk menjaga itu Bunda tetap posisi baring, datang ke tempat bersalin segera, nanti dilakukan observasi lebih lanjut. Kalau ada penambahan tetap stay di tempat bersalin, misalkan di bidan. Nah, tapi Bunda kalau ternyata tidak ada penambahan pembukaan dan tidak ada kontraksi juga, padahal ketubannya sudah pecah nih, apalagi sudah keluarnya banyak. Kan keluar air ketuban itu kalau nggak merembes, mengalir, itu juga pecahnya secara semua kayak air tumpah.
Nah, yang pecah secara kayak air tumpah inilah yang berbahaya jika tidak ada kontraksi sama sekali, tidak ada pembukaan, itu memang harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan persalinan segera. Mengingat kalau sudah ketubannya pecah banyak, keluar banyak, dan sampai kehabisan cairan ketuban, itu akan sangat berbahaya terutama bagi detak jantung dedek bayinya. Ya, nanti sampai rumah sakit Bunda akan dilakukan penanganan. Jadi Bunda harus tetap positif aja untuk persalinan dengan KPD di rumah sakit. Jangan berpikir nanti jangan-jangan aku dilakukan sesar. Nah, tidak seperti itu. Nanti kalau masih bisa dilakukan induksi persalinan untuk mempercepat pembukaannya, insya Allah dengan induksinya dilakukan, kemudian ada penambahan pembukaan dan pembukaannya bisa ke pembukaan lengkap. Sedangkan detak jantung dedeknya itu masih dalam posisi yang normal, yang sehat, itu masih bisa kok dilakukan persalinan normal ya. Jadi tetap positive thinking, tetap semangat aja walaupun ketubannya sudah pecah ya. Nanti kalau Bunda sudah gugup sendiri, sudah bingung, ini ketuban pecah harus gimana, harus ngapain, nanti jangan-jangan sampai proses persalinannya kalau Bunda sudah berpikir negatif, pasti akan terjadi yang seperti Bunda ucapkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Jadi harus tetap berpikir positif ya. Nah, jika ada penambahan nih dari pemantauan itu tadi, dipantau kok ternyata ada penambahan, pembukaannya bisa berjalan dengan cepat. Kalau posisi sudah pecah ketubannya, sudah rembes, yang harus Bunda lakukan pastikan biar pembukaannya bisa cepet nih, harus ngapain? Karena kondisinya pecah ketuban, katanya nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk. Nah, Bunda harus lakukan satu gerakan khusus untuk yang sudah pecah ketubannya, yaitu gerakan SLR. Gerakan SLR ini gerakan yang dilakukan sambil posisinya rebahan, tiduran ya. Miring kanan, miring kiri, kaki yang atas dijatuhin ke bawah. Nah, untuk gerakan SLR ini pasti Bunda belum pernah tahu ya, belum pernah dengar. Iya, nanti kalau untuk gerakan SLR ini saya kirimkan link videonya. Sebenarnya sudah pernah kok Bunda, sudah pernah saya jelaskan di video YouTube sebelumnya. Nanti saya kirimkan linknya ya. Nanti dilihat dan dipraktekkan dulu, dipelajari di rumah supaya untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu Bunda pecah ketubannya itu apa yang harus dilakukan nih. Padahal kan nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk. Jadi Bunda cukup lakukan gerakan SLR ini ya. Begitu ya Bunda? Sudah jelas, sudah paham? Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh WA saya ya. Iya, terima kasih Bunda, hati-hati ya.